Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1607 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat 25. Di bawah perikop, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup,
dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Tuhan Allah adalah sutradara yang menciptakan alam semesta ini, bumi dan isinya. Tuhan sudah rancang dan Tuhan isi semua dengan ciptaannya itu secara terstruktur dan sistematis. Amin. Saudara, Tuhan tidak iseng menciptakan sesuatu. Tidak. Semuanya teratur. Makanya kita melihat bahwa Tuhan tidak menciptakan Adam dan Hawa, manusia, di hari pertama. Kenapa? Kenapa bukan manusia yang Tuhan ciptakan pertama? Karena langit dan bumi belum ada. Makan minum untuk manusia belum ada. Manusia mau tinggal di mana? Mau makan apa? Kalau dia diciptakan di hari pertama. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menciptakan manusia terakhir di hari yang ke-6 supaya segala yang manusia butuhkan sudah tersedia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Makna rohaninya buat kita. Kalau Tuhan menciptakan saudara ada di dunia ini, itu berarti Tuhan sudah menjamin kehidupan kita. Tuhan menyediakan segala apa yang kita butuhkan. Amin. Barulah Tuhan menciptakan manusia. Barulah Tuhan menciptakan saudara dan saya. Amin. Karena Tuhan sudah memastikan segala keperluan kebutuhan kita itu sudah tersedia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Tuhan menciptakan dunia ini bukan karena kebetulan atau secara tidak sengaja tercipta. Tidak, saudara. Seperti teori-teori sesat yang menyesatkan tentang penciptaan. Ada banyak teori-teori yang sesat di luar sana yang menceritakan tentang penciptaan. Misalnya ada teori Big Bang. Teori ini dicetuskan pada tahun 1922 oleh seorang ahli fisika dari Rusia yang bernama Alexander Feynman. Isi dari teori yang dia temukan itu, dia berbicara bahwa unsur alam semesta ini selalu berubah secara dinamis berdasarkan teori dentuman besar atau yang kita kenal teori Big Bang. Alam semesta terdiri dari massa yang sangat besar dan massa jenis yang sangat besar juga. Kemudian adanya reaksi inti mengakibatkan massa tersebut meledak dan mengembang sangat cepat hingga menjauhi pusat ledakan. Ledakan dahsyat itu terjadi sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Saudara, jadi menurut teori ini, pencipta alam semesta ini hanya terjadi secara kebetulan. Kita tidak melihat adanya campur tangan Tuhan di dalam teori ini. Makanya tadi saya katakan ini teori yang menyesatkan. Sehingga ujub-ujub terjadi, saudara. Terjadi dunia ini, terjadi tiba-tiba ada manusia. Ini teori yang menyesatkan, saudara. Mereka tidak tahu firman. Makanya mereka menciptakan satu teori yang
tidak alkitabiah, saudara. Tidak dapat dibuktikan. Nah, Alkitab dapat dibuktikan. Amin. Menceritakan dengan jelas, tanpa ada yang ditutup-tutupi tentang teori penciptaan. Jadi kalau saudara mau paham, mau tahu tentang penciptaan, ya ada di dalam kitab suci kita. Ada di dalam Alkitab. Saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya orang-orang yang menyesatkan adalah orang-orang yang tidak tahu kebenaran firman, yang tidak tahu Alkitab, sehingga mereka menciptakan satu teori di luar kebenaran. Karena mereka profesor, doktor, akhirnya saudara, oleh murid-murid yang mereka ajarkan tentang teori mereka, murid-muridnya ini percaya sehingga berkembang. Padahal ini teori yang menyesatkan. Teori yang menyesatkan yang kedua adalah teori keadaan tetap atau steady state theory yang ditemukan oleh Fred Hoyle, Thomas Gold, dan Herman Bondi. Ini adalah 3 orang ahli fisika yang menemukan teori keadaan tetap. Teori mereka mengatakan bahwa alam semesta tidak mempunyai awal dan alam semesta tidak akan berakhir atau akan ada sepanjang masa. Saudara, kalau saudara paham Alkitab, pasti saudara akan menemukan penyesatan di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari teori ini kita dapat melihat bahwa penemu teori ini adalah orang yang tidak tahu kebenaran Alkitab. Mereka beranggapan bahwa alam semesta ini, dunia ini, sudah ada dengan sendirinya. Dan masih banyak lagi, saudara, seperti teori nebula, teori oscilla, dan lain sebagainya. Teori-teori yang menyesatkan tentang penciptaan. Mereka menciptakan satu pemahaman-pemahaman yang tidak berdasarkan kebenaran firman. Ini menyesatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menciptakan alam semesta ini, bumi dan segala isinya. Itu terstruktur, teratur, dan tertib. Amin. Ada hal yang sangat menarik dari penciptaan ini. Perhatikan. Semua yang Tuhan ciptakan, dari yang tidak ada menjadi ada. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah dahsyatnya, itulah kemahakuasaan Allah kita. Amin. Haleluya. Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara percaya kepada Tuhan, maka nggak perlu khawatir. Karena Allah kita sanggup mengadakan dari hal yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Dia mengadakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara saat ini. Tapi yang saya yakin dan percaya, kalau saudara percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahwa mujizat masih terjadi sampai sekarang, maka saudara akan melihat kuasa Tuhan bekerja dari yang tidak ada menjadi ada. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita bersyukur. Kita memiliki kitab suci yang lengkap, yaitu Alkitab. Dalam Alkitab yang kita punya, yang kita miliki, di sana menceritakan tentang awal mula penciptaan sampai ke akhir zaman. Apa yang akan terjadi nanti di akhir zaman, semuanya tercatat, saudara, dengan jelas. Amin. Kita bersyukur memiliki kitab yang memberikan kita informasi yang lengkap tentang penciptaan. Haleluya. Saudara, dari awal sampai akhir, semuanya diceritakan, ditulis dengan lengkap dalam Alkitab. Amin. Jadi kalau saudara ada dalam tanda kutip kitab suci, tapi tidak menceritakan dari awal dunia ini diciptakan, dan bagaimana nanti akhir dunia ini, saudara, berarti kitabmu itu nggak lengkap. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu, saya pernah mendengarkan kesaksian dari seseorang yang dulunya non-Kristen. Tapi kemudian
dia menjadi orang Kristen karena di dalam kitabnya, di agamanya yang dulu, tidak menceritakan tentang penciptaan. Dan pertanyaannya tentang awal mula penciptaan, dia temukan dalam Alkitab. Dia bertanya-tanya bagaimana mungkin dunia ini bisa terjadi, bisa ada sampai sekarang ini. Dia tidak temukan dalam kitab sucinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia menemukannya di mana? Di Alkitab. Makanya di awal firman Tuhan, pada mulanya Allah menciptakan. Saudara, pada mulanya di sana dia dilawat kuasa Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia tahu, wah ini yang benar ini. Pada mulanya. Jadi sebelum ada dan terjadi, ini loh diceritakan dengan jelas dalam Alkitab. Haleluya. Sehingga dia menjadi orang percaya, saudara. Hanya karena kata awal dari kitab Kejadian tadi itu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan dia dalam Alkitab itu, dia kemudian menjadi orang percaya. Amin. Saudara, kita melihat bahwa Alkitab mencatatnya dengan lengkap, dengan sempurna, dan tetap terjaga selama ribuan tahun. Itu semua tercatat dengan jelas di dalam Alkitab. Amin. Jadi Alkitab sudah sempurna, sudah lengkap, saudara. Haleluya. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurangi. Sudah lengkap. Makanya kita belajar beberapa minggu yang lalu, kita harus menyampaikan firman dengan tepat dan benar. Kita melakukannya, firman Tuhan itu juga dengan tepat dan benar. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat proses penciptaan. Hari pertama, Tuhan menciptakan langit dan bumi dan jadilah terang. Yang kedua, Allah menciptakan cakrawala, langit. Yang ketiga, daratan dipisahkan dengan lautan. Tumbuh-tumbuhan diciptakan. Hari keempat, matahari, bulan, dan bintang diciptakan. Hari kelima, binatang di laut dan burung-burung di udara. Hari keenam, binatang di bumi, ternak dan binatang melata. Manusia diciptakan. Sekali lagi, Tuhan kita Allah yang Maha Kuasa, yang hanya berfirman, semuanya jadi sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Dan Tuhan melihat semua yang Tuhan ciptakan itu semuanya baik adanya. Haleluya. Kalau saudara terlahir di dunia ini, saudara baik adanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat Tuhan kita ini sangat-sangat berkuasa, penuh kuasa. Sehingga hanya dengan berkata saja, hanya dengan berfirman saja, itu memiliki daya cipta yang luar biasa. Di balik firman Tuhan, ada kekuatan yang besar, ada kekuatan yang luar biasa. Karena dengan hanya berfirman, apa yang Tuhan katakan, firmankan, itu terjadi. Amin. Haleluya. Makanya kita harus percaya kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan firmankan dalam Alkitab, itu mengandung kuasa yang besar. Amin. Saya selalu katakan, kalau saudara percaya pada apa yang saudara baca dalam firman Tuhan, ketika saudara sakit, saudara imani orang-orang yang sakit yang berjumpa dengan Tuhan dan mereka disembuhkan. Saudara harus memiliki iman yang sama. Saudara harus meyakini bahwa kuasa firman Tuhan itu masih terjadi sampai sekarang ini. Saudara aminkan firman Tuhan itu, maka itu yang akan terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau saat ini saudara mengalami sakit pendarahan yang hebat, saudara imani, di mana ada seorang perempuan yang mengalami pendarahan hebat. Dia berkata, asal ku jamah saja jumbai jubahnya, aku akan sembuh.
Kalau 2000 tahun yang lalu itu terjadi kepada perempuan pendarahan hebat ini, sekarang ini juga mujizat itu masih tetap terjadi. Amin. Asal saudara percaya pada firman Tuhan itu. Amin. Maka mujizat itu akan terjadi. Kalau saudara sudah menikah bertahun-tahun tapi masih belum dikaruniakan anak, saudara imani Hana. Amin. Saudara imani Hana. Hana, firman Tuhan dengan jelas berkata Tuhan menutup kandungannya sehingga dia mandul. Secara dokter mustahil dia bisa punya anak. Tapi saudara lihat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Firman Tuhan mengajarkan Tuhan hanya berfirman, maka itu yang akan terjadi. Ketika kita percaya pada firman itu, maka mujizat itu yang akan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Saudara, makanya kita harus percaya pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah Israel, Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang maha kuasa, yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari penciptaan ini kita belajar bahwa kita punya Allah yang maha kuasa. Haleluya. Yang kedua saudara, Allah yang kreatif. Allah yang memiliki daya cipta yang luar biasa. Haleluya. Dari firman Tuhan ini kita belajar yang ketiga, Allah kita dahsyat dan luar biasa. Amin. Haleluya. Tuhan tahu apa yang kita perlukan, butuhkan. Sehingga Tuhan betul-betul memastikan semua yang dibutuhkan kita manusia sudah tersedia. Baru Tuhan menciptakan manusia. Saudara, hidup kita hanya percaya saja kepada firman, kepada Tuhan. Maka kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut akan apa yang ada di depan kita. Sebab yang menciptakan kita, Allah yang Maha Kuasa, yang tahu kebutuhan saudara dan saya. Allah mengasihi kita, makanya kita ada di dunia ini sampai sekarang ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur. Dalam Alkitab, kita tahu dengan benar tentang apa yang terjadi sebelum dunia diciptakan dan nanti akhirnya seperti apa. Firman Tuhan sudah berbicara kepada kita, menjelaskan dalam Alkitab. Kita percaya saja. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita punya Allah yang Maha Kuasa. Allah yang punya daya cipta, kreativitas yang luar biasa. Dan Allah yang dahsyat, luar biasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Kami tahu jelas dengan apa yang terjadi di awal penciptaan dan nanti yang akan terjadi melalui firman Tuhan. Kami bersyukur punya Alkitab. Terlebih lagi kami bersyukur kami punya Tuhan Allah yang hidup, Yesus Kristus, Tuhan kami. Tuhan berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka yang mendengarkan firman dan mempraktekkan, melakukan firman dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka diberkati. Hamba berdoa mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Mereka yang berulang tahun hari ini, Tuhan melawat, Tuhan memberkati hidup mereka. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan, amin. Puji Tuhan. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.